Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Damar Pertiwi dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pelunakan air sada dengan resin penukar ion. Yuk simak video berikut. Prinsip percobaan. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini adalah melunakkan air sada dengan melalui pertukaran ion menggunakan bahan zeolit dengan menggunakan metode EDTA atau etilen diamin tetraasetat yang prinsipnya adalah pembentukan ion-ion kompleks dalam larutan. Tujuan percobaan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui definisi air sada dan mengetahui cara pelunakan air sada dengan resin penukar ion. Tinjauan pustaka. Air merupakan pelarut penting yang memiliki kemampuan yang dapat melarutkan zat-zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas, dan banyak macam molekul organik. Bahan-bahan mineral yang dapat terkandung dalam air adalah CaCO3, MgCO3, CaSO4, MgSO4, NaCl, Na2SO4, SiO2, dan sebagainya, di mana air yang banyak mengandung ion-ion kalsium dan magnesium dikenal sebagai air sada. Kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan, serta mengakibatkan pergerakan pada pemanasan air, boiler, atau pemanasan lainnya. Hal ini disebabkan adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium. Ca2+ dan Mg2+ dapat bereaksi dengan sabun, sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak melarut dan berbentuk sebagai busa pada permukaan air. Air sada adalah air yang di dalamnya terlarut garam-garam kalsium dan magnesium. Air sada tidak baik untuk mencuci, karena ion-ion Ca2+ dan Mg2+ akan berikatan dengan sisa asam karbohidrat pada sabun dan membentuk endapan sehingga sabun tidak berbuih. Senyawa-senyawa kalsium dan magnesium ini relatif sukar larut dalam air, sehingga senyawa-senyawa ini cenderung untuk memisah dari larutan dalam bentuk endapan, yang kemudian melekat pada logam atau wadah dan menjadi keras. Zeolit adalah kelompok mineral dari hidrus aluminium silikat dari beberapa logam, terutama Ca dan Na, kadang-kadang dari Ba, Sr, K, dan jarang dari Mg dan Mn. Zeolit alam umumnya terdapat dalam bentuk campuran dengan senyawa atau unsur pengotor dalam jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi sifat dan kualitasnya, sehingga analisa sifat fisika, kimia, dan mineralogi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum bahan tersebut dioptimalkan pemakaiannya. Selanjutnya ada alat yang digunakan. Yang pertama, gelas ukur 100 ml, yang kedua Erlenmeyer 250 ml, yang ketiga corong, yang keempat pemanas listrik, yang kelima kertas saring, yang keenam pipet volume 25 ml, yang ketujuh pipet tetes, dan yang terakhir tabung. Kemudian ada bahan yang digunakan. Yang pertama ada contoh uji, yang kedua larutan buffer pH 10, yang ketiga KCN 5%, yang keempat indikator EBT, yang kelima larutan EDTA 0,01 molaritas, yang keenam ada burat Na2CO3, yang ketujuh ada NaOH, dan yang terakhir ada Na-zeolit atau resin. Prosedur percobaan. Yang pertama, memasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian mengalirkannya ke tabung yang berisi resin penukar ion. Lalu menampungnya ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian larutannya tertampung pada Erlenmeyer, ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna menjadi biru, maka tanpa diterasi dengan larutan EDTA 0,01 m.
Namun, bila warna menjadi warna merah, dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 m sampai tepat berubah menjadi biru. Pembahasan pelunakan air merupakan proses pemindahan atau pengurangan ion-ion yang menyebabkan kesadahan pada air. Proses ini dapat disempurnakan dengan penurunan kandungan total mineral dalam air ataupun melalui penukaran ion-ion penyebab kesadahan dengan sodium. Sedangkan Alaretz dan Santika menyebutkan bahwa pelunakan merupakan penghapusan ion-ion tertentu yang ada dalam air dan yang dapat bereaksi dengan zat-zat lain yang menyebabkan distribusi air dan penggunaannya terganggu. Resin adalah senyawa hidrokarbon terpolimerasi sampai tingkat yang tinggi yang mengandung ikatan-ikatan hubung silang serta gugusan yang mengandung ion-ion yang dapat dipertukarkan. Berdasarkan gugus fungsionalnya, resin penukar ion terbagi menjadi dua, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Resin penukar kation mengandung kation yang dapat dipertukarkan, sedangkan resin penukar anion mengandung anion yang dapat dipertukarkan. Penukaran ion adalah pertukaran ion-ion secara reversibel antara cairan dan padatan. Pertukaran ion antar fasa yang berlangsung pada permukaan padatan tersebut merupakan proses penyerapan. Dalam pengelolaan air, penukaran ion dapat digunakan dalam pelunakan air. Demineralisasi, ion-ion metal yang terdapat di dalam air, bahan penukar ion merupakan suatu struktur organik atau anorganik yang berupa gugus-gugus fungsional berpori. Kapasitas penukaran ion ditentukan oleh jumlah gugus fungsional persatuan massa resin. Penukaran ion positif atau resin kation ialah resin yang dapat mempertukarkan ion-ion positif, dan penukaran ion negatif ialah resin yang dapat mempertukarkan ion-ion negatif. Resin kation memiliki gugus fungsi asam seperti sulfanoat, sementara resin anion mempunyai gugus fungsi basa seperti amina. Resin penukar ion dapat digolongkan atas bentuk gugus fungsi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Proses pelunakan melalui pertukaran ion. Bahan yang digunakan dalam proses ini terdiri dari zeolit atau resin sintetik yang dimasukkan ke dalam suatu kolom di mana air sadah dialirkan melalui senyawa tersebut. Zeolit adalah silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular, dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan melunakan air sadah adalah dengan cara pertukaran ion. Zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace, dan cara kimia menggunakan NaOH, HCl, H2SO4, NH3. Air sadah yang dialirkan melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion, yaitu Ca dan Mg, dalam air dengan ion Na dalam zeolit dengan reaksi sebagai berikut. Hal tersebut berlangsung terus-menerus sampai pada saat kolom zeolit menjadi jenuh, tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Agar zeolit dapat aktif lagi, zeolit perlu diregenerasi atau dengan direndam dalam larutan garam dapur, sehingga terjadi pertukaran ion-ion natrium dalam air yang masuk ke dalam zeolit untuk menggantikan kedudukan ion Mg dan Ca. Garam dapur yang digunakan adalah yang tidak beriodium. Reaksi regenerasinya sebagai berikut. Ketika tabung yang berisi zeolit air, kemudian ditambahkan buffer pH 10 yang bertujuan untuk mempertahankan pH pada air, karena penitraan EDTA akan menghasilkan H+. Kemudian ditambahkan KCN yang berfungsi untuk menghindari bereaksinya ion-ion logam selain Ca dan Mg yang akan mempengaruhi hasil penitraan EDTA. Selain itu, penambahan indikator EBT kemudian dititrasi menggunakan EDTA.
hingga larutan berwarna menjadi biru. Pada uji titrasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air sadah dapat teridentifikasi dengan adanya perubahan warna indikator dari merah menjadi biru. Kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa melakukan pelunakan air sadah dapat dilakukan dengan cara pemanasan, menggunakan zeolit sebagai penyerap, dan menggunakan titrasi ADTI. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.